Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'atul rasul rabbina bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Gusti Allah atas peparingnya kita masih diberikan umur yang panjang, tetap diberi kesehatan, tetap dalam iman Islam jamaah rahmatan lil alamin. Atas peparing daripada Gusti Allah itu, mari kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam ini. Tentu ada prosesnya sampai di bumi Nusantara ini, dari malaikat Jibril alaihissalam, dari Gusti Allah ke malaikat Jibril alaihissalam, kemudian kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kemudian diteruskan pada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, tabi'ahum, para ulama saleh. Dan atas perjuangan beliau-beliau tersebut sampailah Islam itu di bumi Nusantara, dimulai dengan awal abad ke-11 itu, yaitu dibawa oleh Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pada abad ke-13 itu masuk angkatannya Mbah Syekh Subakir. Kemudian yang di abad 14-15 angkatan para wali Songo yang populer, yaitu Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo, matur nuwun Pak Ahmad Sugianto sudah bergabung, matur nuwun nggih. Kemudian atas perjuangan beliau melahirkan tokoh-tokoh Islam yang lain, berkembang sampai ke abad ke 18, 19, 20, yaitu di abad ke-19 melahirkan tokoh seperti Kiai Haji Muhammad Hasan Besari yang mendirikan pondok pesantren di Tegalsari, Ponorogo. Kemudian diteruskan oleh putranya Kiai Haji Ilyas, kemudian selanjutnya pada Mbak Kiai Hasan Besari. Matur nuwun Pak Subkep sukses, Pak Yusman, matur nuwun Fitriandi, Riana, Ren, Abah sudah bergabung, matur nuwun. Iya. Jadi atas perjuangan beliau itu di zamannya Mbah Yai Haji Hasan Besari Ponorogo inilah pondok pesantren di sana itu di Tegalsari itu mencapai zaman kemasan. Banyak tokoh-tokoh besar yang berguru di sana, selain Ronggo Warsito, kemudian mbahnya Bagus Dur, yaitu pendiri NU, Kiai Hasyim Ashari, Kiai Ahmad Dahlan, termasuk Bung Karno pernah berguru di sana, Pak Kubuwono X, dan tokoh-tokoh yang lain, Mbah Cokro Aminoto dan sebagainya lah, itu berguru di sana.
Sampai alhamdulillah Islam berkembang pesat sampai sekarang ini. Mari kita ucapkan pada beliau dengan ucapan alhamdulillah jazahumullah khairan. Kemudian para sedulur, kalau sampaikan beberapa hari ini memang kami Bu Ardison sudah bergabung, matur Bu Sumiati sudah bergabung, M Al-Fatih sudah bergabung, Aditya sudah bergabung, Umi Hastuti sudah bergabung, Nafisa, Iin sudah bergabung, akun Mushab, Rohmat, alhamdulillah matur nuwun, Nur Madani sudah bergabung, New sudah bergabung, NCIW Ana Yulistiawati sudah matur nuwun, Devi Deniar sudah matur nuwun, Sol sudah bergabung, Sulasmi Permana alhamdulillah sudah bergabung, Frank sudah bergabung, Sang Gambar, Sumarni matur nuwun, Rita sudah bergabung, Abah Mastur matur nuwun, Nur Sobat, Rahayu Lestari alhamdulillah. Jadi beberapa hari ini kami memang live streaming di channel sebelah. Kalau sebutkan aja nggak apa-apa karena ini nanti akan disiarkan juga di YouTube kemarin. Karena ada pembatasan atau apa nama istilahnya di TikTok itu, bahwa kami memang tidak menjual apa-apa produk, tidak, tapi kami hanya mensosialisasikan bagaimana maturun jujur ejik dia Soliha Cemonik. Kami hanya mempromosikan atau mensosialisasikan Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini sebagai program sosialisasi. Sri Wahyu Oni matur nuwun sudah bergabung, Ajo Gagah, Om Nyat, Arek Gresik, Nyeli sudah bergabung, matur nuwun, Arek Gresik, Adila matur nuwun, Arek Gresik, Noval sudah bergabung, matur nuwun, Adila sudah bergabung, Manunggaling. Ya, jadi kemarin itu kami memang karena memang kami di TikTok memang modelnya kan untuk kepentingan jual beli bisnis lah. Sementara kami ini sifatnya hanya sosialisasi, makanya kami ke channel sebelah. Tapi tetap cuman kami waktu mau menyiarkan di TikTok agak kesulitan. Makanya kami berbagi saja, 1 kali di TikTok, nanti 2 kali di channel YouTube. Nanti panjenengan semua yang mendengarkan ini nanti bisa melihat channel kami yang ada di YouTube juga. Matur nuwun Mbak Devi, Scorpio, Papi Dep, Mak Ayang itu udah. Jadi kulo lanjutkan bahwa karena memang ada pembatasan daripada TikTok, bahwa kami memang tidak jual produk, hanya sosialisasi, makanya waktu itu kemarin kelihatan ada pembatasan, makanya kami coba beralih ke YouTube. Tapi karena ada sesuatu hal, jadi ternyata setelah kami pelajari untuk sosialisasi diperkenankan. Alhamdulillah, makanya kami juga di sini menggait kalau ada donasi itu kita melibatkan UNHCR. Jadi ini untuk kepentingan anak-anak juga. Kalau ada yang yang membantu donasi ya bisa ke UNHCR. Selain mendukung program pendirian Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta. Matur Bu Lina sudah bergabung, K sudah bergabung, Pak Bidep, Haji Oleh sudah bergabung, matur nuwun.
Kami lanjutkan pada dulu bahwa kita dalam sekilas pandang mengenai kemarin itu, ya, bahwa kita kembali ke channel TikTok ini adalah karena memang di TikTok kami pelajari banyak dari rekan-rekan memang mengamati atau memantau channel kami. Makanya kami kembali ke TikTok. Mungkin satu hari di TikTok, nanti satu hari di YouTube. Oke. Kita lanjutkan prosedur apa pentingnya sebetulnya pendirian Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta. Prosedur bahwa sejarah ini tidak bisa dilupakan. Sejarah tidak bisa dilupakan. Kalau panjenengan nanti melihat video kulo yang di YouTube maupun di TikTok yang kemarin itu, substansinya jelas bahwa ini ada amanah daripada konstitusi dan amanah daripada leluhur. Amanah konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa itu diatur mengenai otonomi khusus atau daerah istimewa itu yang waktu pembentukan negara Republik Indonesia diakui dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian ditekankan lagi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu dinyatakan bahwa Surakarta dan Jogja adalah menjadi daerah istimewa. Walaupun tahun 50 itu juga terjadi anti swapraja, anti monarki, dan imbasnya sementara di Surakarta ini dibekukan, Jogja tidak. Kenapa kok Solo saja atau Surakarta ini yang dibekukan? Karena memang di sini gerakan anti swapraja itu sangat masif, karena di sini banyak tokoh-tokoh intelektual muda yang memang berhaluan kiri seperti Tan Malaka dan sebagainya, itu memang sangat progresif. Mereka melakukan sampai ada intimidasi dan sebagainya, terjadi pembunuhan, pembakaran. Akhirnya Bung Karno menyampaikan sementara dibekukan sampai kondisi aman. Dan alhamdulillah 1-2 atau itu sampai 2-3 tahun itu sebenarnya sudah aman bahkan. Tapi kondisi karena menyangkut masalah politik, akhirnya itu dilupakan karena ada pemerintah awal Bung Karno itu, pemerintahan Bung Karno banyak masalah yang terjadi, termasuk waktu itu fokus mengenai Irian Barat, ya, Irian Jaya, kita merebut kembali Irian Jaya. Kemudian ada gerakan-gerakan pemberontakan DI, TII dan sebagainya itu pada zaman setelah kemerdekaan tahun. Kemudian pemberontakan Musuh di Madiun dan sebagainya. Jadi fokus pemerintah waktu itu, pemerintah Bung Karno mengenai Irian Barat, mengenai dalam negeri. Kemudian bagaimana Bung Karno menguatkan diri dengan berkunjung ke Amerika dan ke Uni Soviet untuk bahkan Uni Soviet membantu kita, akhirnya Irian Barat bisa direbut dan menekan Amerika. Nah itu fokusnya itu, dan kepentingan dalam negeri itu sampai terabaikan. Mama Nining matur Farizal matur Kongkon matur CC matur. Nah, jadi bos dulur, sebetulnya kita memahami kondisi awal-awal kemerdekaan kita sampai tahun 63, sampai kita rebut kembali Irian Barat, sudah menjadi Diman, masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian dilalakan Allah tahun 65 terjadi Gestapo. Setelah itu dipegang tahun 67 PJS-nya Pak Soeharto,
Haji Muhammad Soeharto menjadi presiden. Kemudian tahun 71 beliau dilantik secara resmi menjadi presiden, memimpin Indonesia sampai lebih kurang 32 tahun. Dan tahun 98 beliau lengser. Nah, pada masa tenggang waktu beliau juga sebetulnya sudah diingatkan untuk masalah yang berkaitan dengan daerah istimewa. Tapi lagi-lagi pada waktu itu Pak Harto sibuk dengan Ajas Tunggal, Pancasila, kemudian penyederhanaan partai dari sekian banyak menjadi 3 saja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Ini Ajas Tunggal, Pancasila. Itu. Jadi dan Pak Harto lebih fokus pembangunan. Jadi masalah politik beliau abaikan, bukan diabaikan, di nomor 2 kan lah. Kemudian setelah beliau lengser di zaman Pak Habibie. Nah, di zaman Pak Habibie fokus bagaimana menyiapkan instrumen supaya bisa nanti kembali diberi kesempatan partai-partai untuk hidup kembali, kebebasan demokrasi, kebebasan pers, kebebasan dan sebagainya. Akhirnya untuk pertama sekali tahun beliau lengser diganti oleh Pak Abdurrahman Wahid. Pak Abdurrahman sibuk juga ke mengenai berkaitan dengan menyangkut kebebasan daripada berserikat, khususnya beragama dan sebagainya, toleransi dan sebagainya, karena Gus dianggap sebagai diangkat menjadi bapak toleransi. Dan beliau sibuk memberikan ruang pendapat yang lebih terbuka. Jadi politik dikedepankan lah. Kemudian begitu lengser diganti oleh Bu Mega. Bu Mega sibuk dengan bagaimana membangun kekuatan tentara nasional dengan kerjasama mendekatkan diri ke Rusia supaya bisa membantu perjuangan kita untuk menguatkan TNI. Kemudian lain-lain sebagainya, termasuk aset-aset kita itu bukan dijual, sebetulnya dialihkan agar kita punya modal untuk pembangunan. Turun Pak Tirta Anan, Pak Haji Oleh. Nah, kita lanjutkan. Jadi kemudian setelah itu zaman terus dari Ibu Mega ke Pak SBY, zaman Pak SBY, kemudian zaman Pak Jokowi, dan zaman sekarang. Jadi intinya daerah istimewa Surakarta ini itu kami sebagai tim advokasi Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta itu menggugah hati para pemimpin ini. Gerakan ini adalah gerakan bottom up, dari bawah ke atas. Jadi bukan gerakan partai politik, bukan gerakan keraton, bukan gerakan siapapun, tapi karena kami tinggal di Surakarta ini merasa prihatin. Kami di sini, kami lama kami lahir besar sampai SMA di Medan. Kemudian kami hijrah ke sini, ke Jakarta, pertama ke Bandung, kemudian di Jakarta, kemudian tahun 2018 kami hijrah ke Boyolali, kemudian masuk ke Solo itu sekitar 2 tahun lalu setelah COVID. Nah, itu pun kami ditarik-tarik oleh sesepuh leluhur supaya kami bisa masuk di Keraton Surakarta. Nah,
Jadi kami akhirnya masuk sekarang posisi ada di Surakarta ini. Jadi intinya Pak Sedulur, kami menggugah pada pemimpin bahwa daerah istimewa Surakarta ini adalah merupakan sebagai Surakarta punya hak konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B 1, 2 ayat 1 dan 2, kemudian berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50, itu hak konstitusi kita. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ini amanah daripada para leluhur kita. Kemarin kalau panjenengan lihat di tayangan kulo di YouTube, kulo menjelaskan detail sekali bagaimana peranan Surakarta ini di mata leluhur, dari peristiwa Ksatria Tempel sampai 9 Ksatria Tempel itu bermukim di Baitul Maqdis sebagai pengelola, penjaga keamanan di sana. Itu beliau itu 9 Ksatria orang dari Surakarta yang dari seluruh. Kemudian berkembang pesat sampai terjadi peristiwa abad ketiga, pembantaian pembantaian daripada pengikut Ksatria Tempel itu, yang dibunuh, yang dibakar, yang dianggap murtad dan sebagainya karena menyembah Mahmed atau Muhammad. Mereka nggak tahu ternyata itu mereka pikir ya diilustrasikan Mahmed itu berjenggot dan sebagainya. Kemudian dirubah, tadinya gambar itu manusia, kemudian dirubah gambar domba, kambing. Nah, itu diilustrasikan. Jadi mereka tidak senang, akhirnya mereka difitnah, termasuk homoseks dan sebagainya. Akhirnya pengikutnya dibunuh, dibakar. Bahkan 9 Ksatria, satu yang dari Prancis itu mati digantung. Sementara 9 Ksatria Tempel itu kan akhirnya mereka berpencar, 3 ke Eropa Barat di daerah Swiss, Gunung Alpen, kita punya rumah di sana. Kemudian 3 di Eropa Timur, Skandinavia, kemudian 3 kembali ke Nusantara di Solo 1, Bali 1, dan 1 di Madura 3. Tapi peristiwa itu mereka walaupun berpencar saudara-saudara kita ini, akhirnya tetap komunikasi sampai pada abad ke-17. Keluarga daripada Rasul membutuhkan dana, akhirnya mereka komunikasi terus. Akhirnya aset yang tersimpan di Eropa sebagian yang ada di sini digabung untuk mendirikan bank. 5 bank yang pertama didirikan oleh keluarga Rasul itu menjadi bank pertama di dunia, didirikan di Jerman, didirikan di Inggris, didirikan di beberapa tempat di Eropa. Nah, itu namanya cikal bakal di abad ke-19, abad ke-20 itu. Sebelum Perang Dunia ke-1 itu mereka banyak membantu, bahkan Perang Dunia 1 itu banyak negara-negara dibantu oleh bank tersebut. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, kemudian aset besar kita yang ada di Jerman ini menyebar kan dari Swiss dan sebagainya, akhirnya diambil oleh Jerman. Jerman menang waktu Perang Dunia 1 itu. Kemudian Perang Dunia Kedua Jerman kalah, aset itu yang diambil oleh Amerika, dibawa ke Amerika. Itu sebagai cikal bakal pendirian federalisme itu. Federalisme itu bukan milik pemerintah Amerika, tapi pemilik keluarga Rasul. Ya, yang sejatinya adalah keluarga kita. Matur nuwun Ibu Sofia sudah bergabung. Matur nuwun Cibui atau Nunda bergabung. Nah, jadi Pak Sedulur, jadi setelah di sana itu, setelah di aset kita sudah ada di, itulah akhirnya didirikan federalisme pada awal-awal setelah Perang Dunia Kedua, dan pembangunan rekonstruksi daripada pembangunan setelah Perang Dunia Kedua itu semua menggunakan
banyak meminjam dari keluarga Rothschild. Jadi negara-negara Eropa makanya didirikanlah namanya World Bank, kemudian IMF mendirikan IMF dan World Bank itu adalah salah satunya untuk membantu rekonstruksi daripada negara-negara yang membangun lagi setelah Perang Dunia Kedua. Makin berkembang, makin besar daripada aset-aset dari keluarga Rothschild, karena yang meminjam itu bukan pribadi, tapi yang meminjam adalah negara-negara di Eropa, termasuk Amerika, termasuk negara-negara di Asia, Jepang, termasuk itu minta bantuan pinjaman dari World Bank itu. Nah, prosedur semua aset itu asal usulnya dari sini. Kalau buka lagi, kalau melihat sendiri dokumen tahun 2010, kalau bersama dengan Mr. Timothy, Direktur Asia Pasifik OITC, Organisasi Inter-Treasury Control, yang memang organisasi ini adalah organisasi yang memang sangat eksklusif. Beberapa raja, beberapa mantan presiden Amerika menjadi anggotanya, gitu. Dan ketuanya waktu itu Ibu Ratu Elizabeth, begitu beliau shadow meninggal diganti oleh Pangeran Charles. Jadi pas dulur, ini jelas sekali bahwa OITC itu dari situ Pulau membuka dari tahun 2020, Pulau disampaikan oleh Mr. Timothy itu, dan jangan membuka dokumen ini sebelum 10 tahun. Nah, akhirnya Pulau buka waktu bersama dengan COVID itu tahun 2020. Pulau buka dokumen itu, di sini tergambar jelas bagaimana aset itu dari Solo, Surakarta dibawa ke Eropa, dari Eropa menyebar ke mana-mana, dari ke Cina, ke Timur Tengah, sampai ke Amerika. Itu semua aset dari kita. Sekarang berkembang terus. Jadi para sedulur, matur Pak Hamzah. Ya, jadi para sedulur, aset kita ini cukup besar. Akhirnya pada saat sekarang ini, kenapa Surakarta itu penting? Ya itu kalau sampaikan tadi penting. Jadi yang kedua adalah dari leluhur, pesan dari leluhur supaya wadahnya disiapkan, gitu. Jadi kembali ulang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 18 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 mengenai pendirian daerah istimewa Surakarta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini pesan dari Pulau supaya kita menyiapkan wadahnya agar aset yang Pulau ceritakan tadi itu kembali ke Nusantara. Nah, Pulau tambahkan lagi tadi, Pulau lupa bahwa aset yang besar itu di situ di dokumen itu ada beberapa hal. Pertama diceritakan bagaimana Green Hilton Memorial itu memang Amerika meminjam aset kita, tertulis 57.000 metrik ton, tapi aslinya sekitar 2,7 metrik 2.700.000 metrik ton, 2 juta. Nah, sementara yang tertulis ada 57.000 metrik ton, padahal aslinya 2.700.000 metrik ton. Nah, setelah penandatangan Green Hilton Memorial di Swiss, ditandatangani oleh Bung Karno dengan John F. Kennedy, disaksikan oleh William Pocher 2 atau 3 hari setelah peristiwa itu, John F. Kennedy ditembak. Karena John F. Kennedy memang saudara-saudara kita yang punya yang mengatur di Federal Reserve itu merasa tersinggung karena Amerika mau lepas dari Federal Reserve. Nah, karena John F. Kennedy bilang pada Bung Karno, saya nggak mau tunduk pada Federal Reserve karena Federal Reserve bukan
milik pemerintah Amerika, tapi milik swasta. Gitu. Akhirnya dengan tanda tangan Bung Karno disaksikan semuanya. Akhirnya aset sebagian itu dipindah ke dari Federation sendiri sebetulnya dibawa, yang dari Swiss juga sebagian dibawa ke sana. Akhirnya 270 juta metrik ton itu dipindahkan ke bank yang dikuasai oleh pemerintah Amerika. Tapi itu masih berproses, belum terrealisasi. Terjadi pembunuhan John F. Kennedy. Akhirnya aset yang dari Eropa itu sudah terlanjur, sudah ada pesanan masuk ke Amerika, diambil alih oleh Fed lagi, masuk ke Fed lagi. Jadi itu sebetulnya ada skenario, ya itu sudah dipublikasikan. Ada John F. Kennedy dibunuh, ya ada faktor X daripada ketidaksukaan keluarga kita itu yang dari pengelola Federation itu. Sementara Bung Karno sendiri digoyang juga. Tahun 65 setelah Gestapo, Bung Karno digoyang. CIA juga bekerja main karena Bung Karno, Amerika menganggap Bung Karno sudah terlalu jauh berpihak kepada Soviet. Waktu itu kan masih perang dingin. Kemudian ada faktor-faktor X lain. Faktor X lain yaitu Amerika ingin menghapus seolah-olah perjanjian John F. Kennedy dan Bung Karno tidak ada. Makanya sekarang ini kalau kita tanyakan atau pada siapapun, dianggapnya ya gimana, dianggapnya ya itu hanya tidak pernah terjadi gitu, dengan alasan macam-macam. Padahal itu real terjadi, dan saksi hidupnya dari Indonesia ada beberapa orang, banyak. Ada Mbak Warno, ada Said Melik, ada Mbak Wongso Negoro, ada Mbak Kadar, macam-macam. Ada yang dari Bung Karno yang mengikuti penandatangan itu. Di dokumen itu kan ada. Dan sampai sekarang itu penandatanganan Grand Hilton Memorial itu dianggap orang-orang generasi muda Amerika sekarang dianggap itu omong kosong. Tidak mungkin Indonesia punya uang atau punya emas begitu banyak. Dengan 57.000 ton aja mereka bingung. Padahal sesungguhnya bukan 57.000, bahkan 2 juta lebih, 2.700.000 metrik ton. Bukan ribuan lagi, jutaan. Yang sesungguhnya dokumen yang kami lihat itu. Terus ada satu lagi dokumen yang perlu panjenengan tahu, bahwa di situ tercantum jelas bahwa kenapa orang-orang Yahudi atau orang Israel itu angkat topi kepada Bung Karno. Mereka menganggap bahwa orang Jawa, Bung Karno ini adalah salah satu orang bibit unggul daripada Jawa yang diakui dan sudah dites DNA-nya dan semuanya, bahwa betul bahwa Bung Karno memang masih keturunan raja dari kerajaan sini, Surakarta, dan beliau diakui sebagai M1-nya. Sejatinya M1 yang tadinya yang mau diangkat itu adalah Pakubono 10. Tapi karena Pakubono 10 waktu itu sebagai inisiator yang kalau sampaikan, di inisiator mengumpulkan 125 daripada raja-raja Nusantara, dan ada 2 dari Eropa dikumpulkan di sini. Dan beliau menyatakan setelah raja-raja Nusantara mengumpulkan baik itu emas, berlian maupun macam-macam, akhirnya
Beliau mengatakan nanti ini aset ini akan kulo bawa ke Eropa untuk disimpan di sana, untuk diputar di sana. Nanti hasilnya akan dibawa ke Indonesia lagi, Nusantara ini, untuk persiapan kemerdekaan dan untuk mengisi kemerdekaan. Dan kulo di sana itu karena kulo sudah statusnya sudah sepuh, kata beliau, kulo atas namakan anak kulo. Yang dimaksud beliau itu ya ini masih ada kontradiktif mengenai Bung Karno. Apakah betul Bung Karno itu anak biologis daripada yang PP10 atau anak spirit? Ya, itu nanti sejarah akan terbuka. Tapi sekarang kita tidak menceritakan itu. Yang jelas waktu aset itu dibawa ke Eropa di atas nama Insinyur Soekarno. Dan itu jelas tercantum di dalam dokumen OITC itu bahwa mereka orang-orang keluarga Rothschild itu percaya bahwa Bung Karno inilah sebagai keturunan Solomon tua, Sulaiman tua. Sementara yang dari Eropa mereka menganggap bahwa mereka ada keturunan Solomon muda. Makanya Bung Karno sangat dihargai. Nah, setelah Bung Karno sedo tahun 70, walaupun beliau gerakannya masih bekerja, tapi secara physically kan dianggap beliau sudah sedo gitu. Jadi akhirnya ya gerakannya menggunakan raga orang lain, bahwa Arno dan sebagainya. Tapi perlu panjenengan ketahui bahwa tahun 2020 ya 2021 belum lama sebenarnya, tahun 2021 bertepatan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021 sudah ada serah terima, dan itu disaksikan kami secara pribadi. Kami ikut dalam rapat itu. Kami ada satu lagi tokoh yang punya raga gitu. Yang lain yang datang ada 19 tokoh, itu semua tokoh-tokoh lama tapi maujud dari Eropa, Amerika, raja-raja Nusantara, ada semua wali, ada Kanjeng Nabi Muhammad juga hadir dan sebagainya. Ada 99 tokoh menyaksikan bagaimana Bung Karno waktu itu, kulo sebagai saksi juga menyerahkan dokumen, kulo disuruh nunjuk, melihat betul Bung Karno ada di sebelah kulo, kemudian sebelah kanan kulo ada Rasulullah. Dan di sini banyak yang ikuti rapat itu menyatakan bahwa betul ini dokumen. Beliau minta kepada yang hadir, yang dari 25 print bank, kemudian dari World Bank, Federal Reserve, UBS dan sebagainya, IMF. Beliau minta dokumen yang kulo sudah perintahkan. Akhirnya Maturun Waluyo Widodo sudah bergabung. Akhirnya diserahkan di tangan Bung Karno. Bung Karno menunjukkan kepada kulo, bilang Bung Karno sebelah kiri kulo, beliau menunjukkan. Kemudian kulo pegang, kemudian di sebelah kanan kulo ada Rasulullah, ditunjukkan juga. Akhirnya mantu-mantu Rasulullah. Akhirnya statement beliau mengatakan pada hari ini tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 10 Agustus 2021, kulo statusnya bukan sebagai monetariwan lagi, kulo sebagai penasihat. M1 yang baru adalah nama yang tertera di kertas, di dokumen ini, 45 dokumen. Kulo sepatnya hanya sebagai, kata Bung, sebagai penasihat saja. Dan yang hadir di situ semua beliau mengatakan selama ini panjenengan semua belum tahu orangnya seperti apa, hanya namanya doang. Sekarang saatnya kalau tunjukkan inilah orangnya, kata beliau gitu. Jadi ngapunten, pas dulu pada tanggal itu sudah diketahui monetariwan yang baru itu M1. M1 itu adalah orang yang memang sebagai pengendali ekonomi dunia.
Jadi Pak Sedulur, sekarang sudah ada M1. Nah, kami juga bekerja berdasarkan arahan petunjuk beliau. Karena kami saksi hidup dari peristiwa itu juga, makanya kami mendapat bimbingan dari beliaunya dan leluhur yang lain untuk mengeksekusi Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini, Provinsi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini menjadi provinsi untuk sebagai wadah. Jelas nih. Jadi ini adalah amanat leluhur, amanat konstitusi, amanat leluhur untuk merealisasikan bagaimana aset-aset yang dari luar itu keboboli mulai kandang itu terjadi di Surakarta. Seperti zaman Rasulullah, Mekah Madinah itu adalah pusat sumbernya Islam. Nah, sekarang ini Islam sedang keluar dari sarangnya. Tidak, Islam yang asli itu sudah keluar dari Mekah Madinah. Keluar. Artinya ilmunya lah gitu istilahnya. Menyebar sampai ke Indonesia. Sekarang posisinya ada di Indonesia. Nanti suatu saat akan kembali lagi ke Mekah Madinah. Itu Islam, karena Islam berpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan inilah yang dianggap murni, itu yang Islam itu akan asing, dulunya asing, pertama muncul, kembali lagi asing, dan akan kembali lagi ke sarangnya di Mekah Madinah suatu saat. Posisi Islam sekarang ada di luar yang maksudnya secara institusi lah, secara secara itu sesuai hadisnya begitu. Begitu juga Indonesia, Nusantara ini. Awalnya aset itu asli dari Surakarta ini. Surakarta adalah pewaris daripada zaman Kanjeng Nabi Sulaiman, pewaris daripada kerajaan Mataram kuno, kemudian Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini sampai zamannya Demak Bintoro, Pajang, baru Mataram yang sekarang. Pewarisnya adalah aset besar itu, aset trasti, kemudian digabung dengan atas dinasti, dan aset ampera itu ya Surakarta ini. Jadi Pak Sedulur, ini jelas bahwa Nusantara ini, khususnya Surakarta ini, memang menjadi pintu masuk. Aset besar itu bisa kembali lagi ke Nusantara lewat Surakarta. Ini bukan omongan dongeng, tapi real. Bisa dibuktikan bagaimana Bung Karno waktu beliau masih menjabat itu sebagai presiden, bikin master plan bersama rekan-rekan beliau yang kebetulan backgroundnya, basicnya adalah insinyur. Master plan-nya dibuat. Nah, itu yang sekarang yang kemarin kalau tampilkan tadi pagi juga perlu tampilkan master plan-nya, rencana bagaimana Delanggu itu nanti menjadi pusat ekonomi, pusat keuangan dunia. Jadi New York-nya Indonesia ya di situ, dan di situ menjadi pusat keuangan dunia, di mana 25 bank dunia nanti ada di situ, di mana lembaga-lembaga keuangan yang kantor pusatnya, maksudnya kantor pusatnya ada di situ, baik itu World Bank, UBS, Federal Reserve, dan macam-macam semua ada di Delanggu itu. Jadi Delanggu itu nanti seperti yang perlu gambarkan itu master plan-nya, wujudnya seperti itu, menjadi kota metropolitan dengan gedung pencakar langit. Itu bukan isapan jempol, nanti akan terrealisasi. Nah, memang itu pesan, makanya sebagai pintunya ini, wadahnya ya harus provinsi daerah istimewa Surakarta, provinsi Surakarta ini harus dibentuk dulu sebagai wadah. Karena dilala kesana Allah, Delanggu itu kan sekarang posisinya aslinya master plan itu meliputi 3 kabupaten. Ujungnya tetap Surakarta, 4 kota. Tapi yang jelas itu di
eh, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali. Tiga posisi daripada Delanggu itu. Nah disitulah nanti akan dibangun gedung-gedung pencakar langit. Yang bangun siapa? Yang bangunnya kita, gitu. Dari uang kita sendiri. Jadi itu dulu. Jadi ini merupakan gerakan yang memang harus kita bantu doa, dan kami sebagai ketua tim advokasi Daulat Daerah Istimewa Surakarta ini bekerja swadaya, dan kami mulai kemarin gitu, hari Jumat, dan dilalui kesan Allah, dimulai hari Jumat kami mulai menyampaikan proposal ke beberapa perusahaan, karena anggaran yang disiapkan oleh tim advokasi ini, anggaran yang direncanakan RAB-nya itu sekitar 6.740.000.000. Itu program kita adalah sosialisasi, kampanye, seminar, dan jejak pendapat. Jadi Pak Sedulur, ini bukan pekerjaan main-main, ini pekerjaan besar, tapi kami percaya bahwa semua itu bisa terrealisasi. Karena ini kita bekerja bukan karib PDW, tapi bekerja atas petunjuk daripada Gusti Allah, atas restu dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan restu para leluhur semuanya. Karena ini amanat daripada leluhur. Nah, kalau ini sudah terrealisasi, ya, jadi jangka rencana kerja kita kan 6 bulan pertama itu tadi, ya, 6 bulan pertama itu sosialisasi, kampanye, seminar, dan jejak pendapat. Kemudian di bulan ke-7 sampai maksimal 6 bulan berikutnya, atau maksimal 12 bulan belakangnya itu bagaimana, tapi insya Allah kita berharap sekitar 6 bulan berikutnya, mulai bulan ke-7 sampai bulan ke-12, kita berharap kita melakukan lobby, negosiasi, pertemuan-pertemuan dengan DPR, MPR, DPD, Presiden, dan sebagainya, itu dengan dasar daripada hasil jejak pendapat, hasil sosialisasi itu sudah nanti menggeliat, jadi bottom up. Jadi masyarakat itu dari hasil jejak pendapat nanti kita bisa lihat bagaimana masyarakat keinginannya. Tapi sebelumnya kita udah bergeria dulu, kita sosialisasi di 6 kabupaten tadi, di Boyolali, di Sukoharjo, di Sragen, di Wonogiri, di Karanganyar, di Kota Solo, Klaten. Kita sosialisasi di 6 kabupaten dan satu kota Madiun ini supaya masyarakat tahu. Kita jelaskan sedetail mungkin sampai bahwa ini amanat daripada undang-undang dan amanat leluhur. Jadi kalau kita mau sejahtera, sejahtera ini bukan hanya untuk kepentingan Surakarta atau ex-presiden Surakarta ini atau provinsi Surakarta, tapi untuk Nusantara. Karena dana yang masuk itu nanti ribuan triliun, bahkan bukan ribuan triliun rupiah, ribuan triliun US dollar. Bayangkan 1 juta triliun itu ekuivalen dengan 16.000 triliun rupiah. Benar ya? Soal gitu, 1 juta triliun 1 triliun ya, insya Allah begitu. Jadi 1 triliun US dollar ekuivalen dengan 16.000 triliun rupiah. 1 triliun US dollar, 1 triliun US dollar ekuivalen sama dengan 16.000 triliun rupiah. Gitu. Jadi 1
ya. Jadi coba nanti dihitung. Jadi kalau sekarang kan $1 itu 16.000 ya. $1 $100 ini ya. Oh, $1. Jadi $1 itu sekarang kan 16.000. $1 rupiah sama dengan 16.000. $1 rupiah 16.000 $1. Jadi kalau 1 lembar itu kan $100 itu tinggal dikalikan. Jadi ekuivalen $1 sama dengan 16.000 rupiah, bayangkan. Jadi kalau punya 1 triliun US dollar sama dengan 16.000 triliun. Nah, kalau kita sampai punya ribuan triliun, bayangkan berapa kuadran yang ekuivalen kita punya. Nah, sementara M1 sendiri rekening induk yang ada di UPS itu unlimited sekali. Jadi dan di rekening di World Bank, jadi di World Bank itu ada bank-bank macam-macam, itu di datanya yang kami terima itu kami ditunjukkan sekitar 176 rekening atas nama M1 yang baru itu rekeningnya isinya luar biasa banyak, dan itu akan dikembalikan ke Nusantara. Jadi prosedur jelas. Jadi kembali ke laptop, bahwa betapa pentingnya Surakarta untuk sebagai pintu atau sebagai masuknya aset besar yang dari luar negeri itu, baik yang dari Eropa, Amerika, Timur Tengah maupun yang di Cina. Nah, perlu panjenengan tahu Cina itu kenapa maju besar. Itu mereka Sun Yat-sen kan sama Bung Karno kan dekat itu. Sun Yat-sen. Ya, Sun Yat-sen itu sudah memakai, kalau panjenengan tahu, walaupun Republik Rakyat Cina itu adalah republik, kemudian partai politiknya adalah hanya satu ya, Partai Komunis itu, tapi di belakangnya itu ada 9 naga. 9 naga bukan seperti yang kita tahu di Indonesia ada 9 naga, konglomerat itu bukan. Di sana 9 naga itu adalah 9 keturunan dari kerajaan. Salah satu adalah Sun Yat-sen, itu adalah keturunan dari kerajaan. Jadi 9 kerajaan yang ada di Cina itu bersatu dalam satu majelis. Mereka itulah yang menentukan siapa presiden Cina itu. Jadi lembaga tertingginya adalah 9 naga itu. 9 naga itu adalah kerajaan yang memang punya kekuatan. Nah, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen itu dekat sama Bung Karno. Dan Bung Karno memberikan, karena beliau sebagai M1, memberikan clue, akhirnya dipakailah aset yang ada yang atas kebijakan, aset yang dari kerajaan itu, yang sebagian juga aset yang dari kita juga, akhirnya dipakai oleh Cina. Alhamdulillah setelah zamannya setelah Sun Yat-sen ya, itu Cina berkembang pesat karena aset yang dari luar itu masuk. Dan satu hal kelebihan Cina, sebetulnya itu sudah dicontoh oleh Pak Harto. Mau masuk uang berapapun ke Cina, uang apapun gitu. Kalau kita uang yang agak uang kiri, uang merah kita bilang itu di sana nggak ada masalah, masuk uang hasil apapun masuk, termasuk hasil uang yang memang kolateral yang lama atas nama kerajaan yang sudah disetujui waktu itu oleh Bung Karno, akhirnya cair. Dan itulah untuk bagaimana panjenengan tahu bagaimana Sansen ya, satu provinsi yang dulunya perkampungan kumuh,
zamannya Pak Harto itu mereka masih kumuh tahun 70-an, tahun 80-an. Nah di era tahun 90-an itu mereka itu 90 ke atas, apalagi menjelang tahun 2000 tahun 2000-an sekian itu mereka sudah menjadi daerah bisnis, daerah ini sebagian dari industri menjadi kota-kota. Di sana muncul kota-kota baru, termasuk Sansen itu. Karena asetnya sudah turun dan mereka putar. Dan sekarang mereka menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Nah, gitu juga nanti kita dari Indonesia ini dengan aset kita turun, ini kita menjadi yang kita lihat sekarang Delanggu kan menjadi kota kecamatan itu. Sansen itu dulu kota kecil di Cina itu. Orang nggak menganggap. Begitu juga di Delanggu. Delanggu kalau kita lihat sekarang yang di Klaten itu yang master plan-nya atau antara Klaten, Boyolali dan Sukoharjo itu nanti menjadi kota besar, menjadi New York-nya Indonesia. Gedung-gedung mencakar langit ada di sana. Itu bukan mimpi, master plan-nya sudah dibuat dan uangnya sudah ada. Matur nuwun Mas Ade, Nur Hayati, matur nuwun Yulaika, Dep, matur nuwun sudah bergabung. Jadi pas dulu kulo bukan dongeng, tapi kulo berdasarkan dokumen yang kulo buka tahun 2020. Tahun 2010 kulo buka, kulo diberikan itu oleh Mr. Timothy yang dari Direktur Eksekutif dari OITC itu. Nah, tahun 2020 waktu COVID itu kulo membuka dokumen. Tidak tahu itu ada kaitannya, tapi dari yang kulo terima dari para leluhur itu ya memang ada kaitan dengan COVID itu. COVID akhirnya dibuka dokumen, COVID mulai ya itu. Kemudian sekarang kembali ke laptop, betapa pentingnya Surakarta untuk sebagai pijakan atau sebagai anci-ancian untuk Indonesia Nusantara menjadi mercusuar dunia itu adalah anci-ancian dari sini. Setelah pilot project ini Delanggu itu harus bisa kita realisasi secara cepat setelah provinsi Surakarta ini menjadi provinsi eksklusif atau Suluraya ini menjadi provinsi, 6 kabupaten 1 kota menjadi provinsi. Nah nanti kebijakan lebih mudah kalau dari provinsi, banyak kemudahan. Kalau panjenengan tahu provinsi-provinsi lain yang pemekaran itu orientasinya kan hanya untuk lokal ya, bagaimana masyarakat sejahtera dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita sasaran tembaknya jauh ke depan, untuk lokal ya jelas otomatis dengan kita mendirikan punya provinsi sendiri, secara administratif kita lebih mudah, kita tidak perlu tidak perlu ke Semarang lagi, ke Jawa Tengah, tapi kita cukup di sini di Surakarta. Kemudian kebijakan untuk pembangunan infrastruktur kita lebih mudah. Kemudian kita bisa mengelola keuangan sendiri karena ada pembagian otsus ya. Khusus itu apalagi kita daerah istimewa nanti itu kita mengelola sendiri. Nah, karena nanti investasi yang dari luar walaupun uangnya dari kita itu kan ada persyaratan kebijakan ya, ada 10% dari Indonesia, 90% masuk dari luar. Dan nanti kita pakai bendera dari luar untuk invest ke Indonesia masuk. Tapi sebelumnya kita juga punya bank yang memang kita siapkan. Kita akuisisi 2 atau 3 bank dan itu sebagai fondasi Billion Bank untuk memancing nanti yang lain masuk. Tapi yang tidak kalah penting infrastruktur pembangunan gedung-gedung itu kita kebut 5 tahun pertama ya. Setelah kita anggaplah kita schedule-nya gini, 6 bulan ini kita sosialisasi, kampanye, seminar
dan jejak pendapat clear. Di bulan ke-7 sampai bulan ke-12 kita berharap ini lobby-lobby ke DPR, MPR, Presiden, dan ujungnya nanti legal standingnya kita bawa ke Raja Sulu, Surakarta, dan Mangkunegaran, kita bawa untuk ketemu Presiden. Tapi semuanya kita bereskan dulu. Jadi beliau datang itu tinggal tanda tangan. Jadi bukan beliau yang sibuk, tapi Raja Sulu ini dan Mangkunegaran ini kita datang tinggal karpet merah aja, tinggal tanda tangan. Karena memang secara legal standing ya beliau yang punya otoritas. Kita di belakang layar, tapi kita menyiapkan karpet merah untuk beliau. Nah itu kelar, anggaplah di bulan ke-12 atau bulan ke-11 itu kelar. Nah masuk ke tahun berikutnya, sekarang ini kan tahun 2000, masuk kita 2006 ya, kelar lah akhir 2006. Awal 2027 di 5 tahun pertama Provinsi Surakarta sudah terbentuk, kita membangun infrastruktur itu. Nah begitu membangun infrastruktur perlu biaya itu. Nanti dari 10%-nya diambil dari mana ya? Dari pendapatan daerah itu 10% sebagai syarat investasi dari luar. Itu banyak cara, nanti 10% ini dari pendapatan daerah kita ambil atau dari dana kita juga yang kita siapkan. Kita sudah punya 2 atau 3 bank, itu rencana kami itu juga membantu untuk pendampingan ini. Jadi kalau dari pemerintah pusat lambat, dari kita masuk untuk investasi dari luar, yang dana kita yang dari luar itu masuk, tapi kita sudah siapkan itu membangun infrastruktur baik gedung-gedung, jembatan, jalan, interkoneksi 6 kabupaten satu. Yang selama ini kan kita lihat pembangunan jalan ini kan belum maksimal. Jadi interkoneksi antara satu kabupaten ke kota Solo ini, dari Boyolali ke kota Solo, mungkin Boyolali yang kotanya ya dekat, tapi ke Boyolali yang di ujung-ujung sana, termasuk Sragen, termasuk Karanganyar sampai Wonogiri, yang gunung-gunung itu kan. Nah ini kita benahi infrastruktur semua. Kemudian nanti ada jalan layang, kemudian ada monorail, ada MRT, ada apa semua, seperti Jakarta lah. Jadi kota ini betul-betul maju, dan nanti kita gedung-gedung bertingkat secara itu sudah muncul. Nah di tahun 5 tahun kedua itu sudah masuk kantor pusat sudah pindah. Kantor pusat dari bank-bank dunia, 25 bank dunia dan lembaga keuangan dunia itu sudah pindah ke Delanggu. Nah, dari situlah baru 5 tahun kedua itu kita sudah bergerak, dan banyak negara-negara dari sekitar kita minta bantuannya ke kita. Itu bukan isapan jempol Pak Dulur, dan itu sudah dirancang oleh leluhur kita. Jadi ini sekali lagi Mas Dulur, untuk kita nanti bisa lihat-lihat hasil rekamannya itu yang di YouTube, nanti kalian bisa lihat juga di YouTube. Dan kalau ini hasil rekaman yang ada di sini di TikTok ini tidak bisa dipublish lagi, rekamannya diputar lagi di TikTok nggak bisa, karena di TikTok ini maksimalnya 10 menit. Nah, sementara nanti ini hasil rekaman ini upload lagi ke YouTube, karena di YouTube udah penuh bisa. Di Pak Sedulur, itu yang kalau sampaikan. Jadi kita udah sekarang jam 23.40, insya Allah jam 00 kita selesai, insya Allah. Matur nuwun Ibu Yulaika Dep, kemudian Pak Kantip,
Matur nuwun. User 18025965148857 matur nuwun sudah bergabung. Nah, jadi Pak Sedulur, betapa pentingnya provinsi daerah Surakarta ini, provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini untuk supaya Nusantara ini bisa take off lebih cepat. Tujuannya hanya dua, ya tujuannya. Ya, jadi hajat-hajat Gusti Allah adalah sebanding lurus dengan hajat kita para leluhur, yaitu kesejahteraan umat satu, kedua penegakan agama tauhid. Nah, kita Provinsi Surakarta ini sebagai landasan untuk memasukkan harta atau uang yang dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Dalam negeri uang kita juga banyak yang tersimpan di beberapa banker yang selama ini semua masih tidur. Belum ada perintah daripada M1 untuk memasukkan kemana. Sementara selama ini beberapa sepuh yang kulo temui di seluruh Jawa ini khususnya, itu mayoritas mereka salah kamar semua. Ada uang aset apapun masuk ke bank A, ke bank B, ke bank C, semua dibekukan, semua diblok. Seperti pengalaman kulo, kalau kami sendiri pernah mengalami, tapi uang dari Jerman kan, Dutch Bank itu kami masukkan ada sekitar 13 kali melalui MT 103 one way, kami masukkan 11 kali ke bank A, ke bank E, semua mayoritas mayoritas bank plat merah, kemudian satu yang bank swasta. Itu semua dibekukan, semua diblokir dengan alasan macam-macam. Padahal kami sudah mengatur semuanya, underlying project, kerjasama dengan Bappenas dan sebagainya, semua. Dari 2011 saya masukkan sampai 2013, sampai 2014. Nah, kami urus sampai 2016, sepera acan kami nggak menerima. Jadi kesedihan kami, makanya kami ya nggak punya apa-apa gitu. Bahkan kami punya rencana membantu Keraton Kasunanan Surakarta untuk membantu renovasi dan sebagainya, ya belum bisa karena uang yang masuk itu terblokir, dan uang itu sekarang udah nggak jelas kemana uang itu dipakai apa, ya Allah. Walaupun kami ngerti kemana-mana uang itu, tapi kami kami anggaplah itu uang untuk mereka. Insya Allah karma kan nanti akan dengan sendirinya. Orang yang berbuat baik akan dapat baik, orang yang berbuat jelek akan jelek. Nah, untuk itu kami tidak akan memasukkan uang lagi dari luar ke dalam ke Nusantara. Kalau namanya wadahnya, bongkornya, wadahnya tidak ada. Wadahnya inilah salah satu provinsi Surakarta yang terbentuk sesuai dengan undang-undang amanat leluhur, kita masukkan, baru insya Allah aset itu bisa bermanfaat, tidak ada alasan terblokir. Karena lembaga pertama yang kecil aja dulu, kita akuisisi 2 bank atau 3 bank. Satu bank itu anggaplah nilainya sekitar 20 triliun sampai 25 triliun. Kita masukkan sekitar 100 triliun. Kita akuisisi 3 bank, masing-masing 30 kali. 30 triliun. Bank menengah kan itu sekitar harganya sekitar 20 sampai dengan 30 triliun. Kita masukkan uang dari sana. Itu sebetulnya sudah ada perintah dari M1 untuk itu, tapi kita matur nuwun Ibu El Pujiati, matur nuwun Ibu Anggreni, matur nuwun atas bergabungnya. Apa kan ya, ini kita dongeng sambil bermalam minggu. Ya, jadi Mas Dulur, wadah ini penting, sangat penting. Matur nuwun Bu Anggreni, wadah ini penting Bu. Oh iya, para yang
mampir di channel kula, sebutkan asalnya dari mana ya, supaya kula bisa nanti dari Surakarta ini, apa dari Solo Raya ini, atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa mana. Ya. Jadi Pak Sedulur, pekerjaan kita ini bukan hanya untuk Provinsi Surakarta, tapi ini untuk seluruh Nusantara. Karena kalau Angga ini dari Lampung nih, matur nuwun. Alhamdulillah udah dapat rencana nih, hadiah nomor 1. Alhamdulillah Bu Anggra ini, matur nuwun Bu Anggra. Dari Lampung banyak saudara kita juga di sana, Bu. Banyak wong Jawa ya. Jadi Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera, Bu Anggra ini. Lanjutkan. Jadi kita berdasarkan pengalaman kami pribadi, yang kami masukkan dana itu ternyata dananya tidak bisa kita nikmati. Bayangkan Pak Dul, uangnya bukan kecil loh kami masukkan. Kalau kami kumpul 11 kali kami kirim dari Dutch Bank ke Indonesia, masuk ke bank-bank kita, itu ada sekitar 1000 triliun rupiah. Bagi kita kan udah wah gitu. Tapi seperak pun kita nggak menerima. Nah, untuk berdasarkan pengalaman itu, makanya kami untuk tahap awal nanti setelah ini terbentuk, kami akuisisi 2 atau 3 bank, lebih kurang kita siapkan sekitar 100 triliun, itu masing-masing 30 triliun, kita beli dulu banknya. Nah, setelah bank itu dibeli, kita tentu di akuntan publik yang menilai, kita beli, kita masukkan uang kita lagi, kita masukkan dulu untuk pembelian bank ini, selesai baru uang kita masukkan secara bertahap. Nah, inilah nanti yang untuk membantu pembangunan infrastruktur itu. Jadi infrastruktur sebetulnya aslinya tidak dari uang pemerintah, dari uang kita sendiri. Makanya master plan yang dibuat Bung Karno akan kita realisasikan Delanggu menjadi kota metropolitan. A1 FK komputer matur nuwun. Jadi Pak Sedulur, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Rotama 97 ya bergabung, matur nuwun. Jadi Pak Sedulur, kita ini mendirikan provinsi ini sebetulnya aslinya nanti tidak mengandalkan uang dari pemerintah pusat. Tidak mengandalkan. Nah, jadi pertama itu paling kalau untuk seperti Pro sampaikan tadi, kalau untuk investasi dari luar masuk ke Indonesia, walaupun uangnya dari uang kita yang dari Eropa dan Amerika, itu pendampingnya kan dari sini 10%. Nah, 10% ada dua. Nanti asal usul yang 10% ini, apakah dari nanti hasil daripada pendapatan daerah, kan itu sekitar pembagian 70-30, kita yang punya provinsi 70. Nah, kita ambil, katakan misalnya masuk 1 triliun, misalnya contoh, kita menyiapkan 1 miliar, kurang 1 miliar ya, 10%-nya lah yang kita siapkan, baru kita gelontorkan. Itu peraturan daripada kebijakan World Bank. Nah, kalau daerah belum siap, nanti kita yang menyiapkan dari kita sendiri. Kita kan punya bank yang tadi itu yang modal sekitar 100 triliun itu, kita menyiapkan sendiri dari saudara kita yang dari luar. Nah, nanti atas perintah atau M1 masuk itu dana itu untuk membangun infrastruktur. Jadi luar biasa, nanti Surakarta ini menjadi kota metropolitan luar biasa. Jadi seperti Sansen, kalau kita lihat Sansen, lihat buka di Google, bagaimana mereka membangun 3 tahun Mas dulu. Itu udah menjadi kota metropolitan. Tadinya tempat pertanian, daerah kumuh, daerah pertanian diubah menjadi kota gitu. Jadi Mas Dulu, seperti itulah kerja kita. Jadi alhamdulillah cita-cita luhur ini luar biasa.
kemarin kulo menyampaikan bahwa ternyata tadi kulo coba cek di Google ya, bahwa PPPKI Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ternyata ada 21 tambah 6, jadi 27 orang. Nah, dari 27 orang ini ya, itu ada yang di samping gue nih, ada leluhur yang ekor. Waalaikumsalam. Enggak. Jadi jadi dari 27, 21 tambah 6 itu prosedur dari 26 itu lebih kurang ada 10 orang yang dari Surakarta. Jadi betapa tokoh-tokoh yang kalau sebutkan di sini ada Insinyur Soekarno itu termasuk dari Surakarta. Insinyur Soekarno, kemudian KRT Dr. Rajiman Widioningrat. Rajiman ini Dr. Rajiman ini bukan dokter R-nya gede, ED, dokternya bukan S3, bukan dokter biasa. Itu beliau Rajiman Widioningrat ini adalah dokter pribadinya Pakubuwono 10, PP 10, bayangkan loh. Dari Solo juga, Soekarno, KRT Dr. Rajiman Widioningrat, RP Suroso, kemudian Sutarjo Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, kemudian Ahmad Subarjo, Saiti Melik, kemudian Kasman Singodemejo, dan Iwa Kesuma Sumantri. Ini ada 10 orang dari Surakarta. Oleh yang lain-lain itu dari tokoh-tokoh yang lain. Yang tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Atta, Mr. Supomo, ini juga dari Jawa Tengah. Dia berarti 11 dari sini. Kemudian ada Abdul Wahid, Hasim, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Tengku Muhammad Hasan, Samratulangi, GSS Ramji Ratulangi, Andi Pangerang, AA Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latu Hari-Hari, Yap Chuan Bing, kemudian Ki Hajar Dewantoro, ini dari beliau dari Jogja ya, dari Suwadi Suryaningrat itu. Kemudian RAA Wiranata, ini yang dari Jawa Barat, yang beliau juga sebagai Bupati Bandung. Kemudian itu. Jadi prosedur, jadi 10 daripada 26 tokoh, 11 ya. 26 tokoh yang anggota PPPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Surakarta. Bahkan secara finansial didukung oleh PBSP. Jadi kenapa? Karena tokoh dari sini banyak, maka alangkah naibnya tokoh-tokoh yang di sini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, daerahnya Surakarta ini dipinggirkan. Sangat naib prosedur. Bahkan terakhir Pak Joko Widodo juga kan dari Surakarta. Pak Wiranto dari sini juga, Solo. Sotian Jodi, kemudian macam-macam. Banyak tokoh-tokoh besar. Kalau baca tadi cukup banyak tokoh-tokoh yang dari Jawa Tengah, khususnya Solo ini cukup banyak. Samanhudi, kalau dulu namanya Ki Haji Samanhudi, pendiri pendiri SI, Serikat Islam. Kemudian Brigjen Anumukta Slamet Riyadi, Dr. Muwardi, itu semua tokoh-tokoh dari Surakarta. Monggo ditunjuk. Bismillah.
Jadi Pak Sedulur, provinsi Surakarta ini adalah merupakan daerah yang sangat strategis Pak Sedulur. Jadi kami mohon dukungan doanya para sedulur semua yang menonton sosialisasi ini. Kami berharap bantuan doanya, dan adapun mengenai dana daripada sosialisasi kampanye, seminar, dan jejak pendapat ini kita ambil dari beliau-beliau yang tokoh-tokoh besar asal Solo yang soal punya finansial yang bagus, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Solo Raya ini prosedur itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami yakin 6.740.000.000 itu menurut kalau pribadi kita ya gede, tapi untuk ukuran pekerjaan yang kita kerjakannya kecil. Jadi para sedulur, mari kita berdoa supaya ini semua bisa lancar, aman, selamat, lancar, barokah untuk kepentingan hajat-hajat Gusti Allah dan hajat-hajat leluhur, yaitu kesejahteraan umat dan untuk bernegara agama Allah. Nah, kalau Surakarta ini sudah menjadi provinsi, kemudian aset-aset besar sudah masuk di sini, kemudian baru kita kesejahteraan kita lebih intensif kita berikan. Jadi karena aset yang cukup besar, jadi sudah saatnya lah, kalau bahasa selokannya itu Datsun. Ya. Datsun itu mobil tahun 70-an, baru era tahun 2000-an awal muncul lagi, akhir 2010 atau 2020-an lah, muncul lagi Datsun. Datsun itu artinya kedatangan sun itu matahari. Datsun kembali muncul, kedatangan matahari dari timur. Sudah saatnya Nissan finish. Sudah saatnya Eropa, Amerika itu Nissan. Jadi Nissan itu artinya sun finish, matahari finish, artinya matahari tenggelam. Jadi Amerika, Eropa itu tinggal matahari tenggelam, sisa-sisa. Yang muncul lagi adalah Datsun, kedatangan matahari. Sudah saatnya mereka berganti, jadi istilahnya langsir wengi kalau bahasanya itu. Yang tadinya kita di gerbong paling belakang, nanti kita dilangsir, diputar Jawa atau Nusantara menjadi paling depan. Jadi dulu kita paling belakang, paling depan orang Eropa, kemudian orang Eropa itu dari Yahudi, orang Eropa, kemudian orang Cina, kemudian orang Arab, kemudian kita, bangsa yang paling terbelakang. Nanti diputar, paling depan itu adalah bangsa dari Nusantara, gerbongnya paling depan. Kemudian kedua, nanti berikutnya dari Arab, dari Cina, dari Eropa, Amerika, baru nanti terakhir Israel, Yahudi. Itu di belakang nanti. Jadi gerbong, jadi roda berputar, langsir wengi, langsir gerbong. Jadi kita menjadi negara yang paling di depan. Sudah waktunya lah Nusantara ini menjadi yang terdepan. Gitu. Jadi Pak Sedulur, inilah program. Alhamdulillah ini sudah jam 00. Jadi kesimpulannya Pak Sedulur, kulo melihat kesimpulannya ini adalah bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan yang luar biasa. Kita ini
kami sampaikan, tim advokasi ini bukan dari organisasi kemasyarakatan apapun, bukan dari organisasi Islam apapun, bukan dari partai politik. Kami adalah dari masyarakat bawah. Walaupun kami masih punya ambu-ambu dari yang namanya leluhur kami juga dari Keraton Kasunanan, dari Keraton Mangkunegaran, dari Keraton Jogja, dari Keraton, dari Pajajaran dan sebagainya, dari sana, dari Eropa ya, dari Amerika, dari Timur Tengah, leluhur kami dan sebagainya. Tapi posisi kami sekarang adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang cinta kepada leluhur, cinta kepada bangsa dan negaranya, cinta kepada agama. Khususnya Islam. Jadi Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita, leluhur kita, leluhur kami semua itu bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam dulu rahmatan lil alamin, Islam yang murni kembali lagi nanti menjadi Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi itu memusuhi agama lain, apalagi sesama Islam, tidak ada. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang memang sinkron dengan alam, sinkron dengan makhluk ciptaan Gusti Allah, apapun. Jadi kalau Islam tidak sinkron dengan manusianya, tidak sinkron dengan alamnya, tidak sinkron dengan itu, berarti ada yang salah. Berarti bukan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan alamin tidak ada cerita saling menyalah-nyalakan, saling mengkafir-kafirkan, tidak ada. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang memang teduh. Itulah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan semua otoritas kebenaran itu ada di Gusti Allah. Kebenaran adalah dari Gusti Allah. Jadi kita prinsipnya adalah punya tugas sebagai khalifah di muka bumi ini adalah bagaimana kita sebagai tajalinya Gusti Allah, wujudnya manusia itu ya tajali sebagai wujud khalifah di bumi ini ya kita ini. Jadi intinya kembali lagi ke kesimpulannya bahwa Provinsi Daulat Istimewa Surakarta adalah merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 3 tahun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950. Kemudian yang kedua adalah amanah daripada leluhur. Kemudian yang ketiga adalah sebagai syarat untuk menciptakan wadah untuk syarat kebo boleh mulai kandang. Setelah kebo boleh mulai kandang, barulah kita kesejahteraan masyarakat itu akan direalisasikan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Jadi zaman akhir ini adalah memang nanti tidak lama di zaman kita ini bahwa orang-orang Nusantara ini nanti semua kaya, mayoritas 90% itu kaya pas dulu, dan tidak ada lagi orang mau sedekah aja nanti susah. Ingat zamannya Khalifah Umar Abdul Aziz bin Abdul Aziz, cucu daripada Umar bin Khattab. Sampai zaman beliau itu orang mau sedekah aja itu. Begitu juga nanti orang mau sedekah udah bingung karena bangsa negara kita kaya raya. Jadi kaya raya pertama dari aset yang dari luar udah masuk ini. Kemudian bumi Nusantara ini juga ini barokah. Karena orang nanti sudah banyak ibadah, sudah banyak meninggalkan hal-hal yang negatif. Walaupun memang ada masih orang miskin, tapi secara struktural kemiskinannya bukan seperti sekarang ini. Jadi kemiskinan yang wajar. Jadi mayoritas kebutuhan pokok sandang pangan papan itu udah nggak ada. Orang semua udah clear. Gitu.
Jadi ini sebagai wadah untuk kita laksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jadi insya Allah 6 bulan pertama kita lakukan tadi itu sosialisasi, kampanye, seminar jejak pendapat. Kemudian di bulan ke-7 sampai ke bulan 12 kita negosiasi atau pertemuan dengan DPR, MPR, Presiden dan sebagainya untuk menggolkan Provinsi Surakarta ini sampai di bulan ke-12. Di bulan tahun kedua akhirnya berarti tahun 2006 kita kerja, tahun 2027 kita sudah bekerja. 5 tahun pertama kita membangun infrastruktur, membangun semuanya, gedung-gedung pemerintah, gedung pusat keuangan, pusat bisnis dunia itu, pusat keuangan dunia itu yang ada di dalam kita bangun. Kemudian interkoneksi antar provinsi kita bangun. Nah, ini maju. Jadi provinsi Daulat Istimewa sebagai pilot project. Begitu ini sudah masuk 5 tahun kedua, artinya ini orang-orang lembaga-lembaga keuangan dunia pindah-pindah di Indonesia, kantor pusatnya 25 prime bank dunia sudah pindah kantor pusatnya ke Indonesia. Disinilah kekuatan ekonomi kita baru kita mainkan. Dan insya Allah 5 tahun, 10 tahun berikutnya Indonesia sudah maju, sangat maju. Jadi kalau finansial sudah di tangan kita, insya Allah apapun bisa kita kerja. Insya Allah kesejahteraan itu terwujud, dan dengan demikian orang untuk meningkatkan ibadah semuanya menuju ke penegakan agama tauhid itu lebih mudah, ya. Toleransi lebih mudah dan sebagainya. Jadi orang akan tidak cakar menyakar. Kalau sekarang kan gara-gara uang aja, gara-gara uang 10.000 orang bisa saling bunuh-bunuh, pejabatnya korupsi dan sebagainya. Nanti tidak ada. Dan satu hal para sedulur yang panjenengan harus tahu, pas dulu tahu bahwa aset kita ini nanti yang bekerja bukan hanya manusia yang kelihatan. Di zaman nanti tidak lama lagi, ini kan 2000, nanti mulai 2027 kita sudah masuk. Dari 5 tahun berikutnya berarti kan lebih kurang 2027 ditambah 5 tahun. Berarti 2032 itu kita sudah 32 ke atas, 32 sampai itu sudah ekonomi kita sudah, aset-aset dari luar masuk bergerak, itu sudah. Jadi itu Mas Dul. Jadi ini sebagai pondasi untuk kita take off. Sekali lagi, pentingnya Provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini memang untuk kepentingan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Untuk kesejahteraan terwujud, akhirnya untuk penegakan agama tauhid juga akan segera direalisasi. Insya Allah orang akan lebih mendekatkan diri pada Gusti Allah, itu lebih tenang. Bagaimana orang mau ibadah kalau perutnya kosong? Bagaimana orang mau ibadah kalau masih bingung beli beras, masih bingung bayar utang, masih bingung cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah sejahtera, orang udah gak mikir lagi, gitu. Karena tiap bulan sudah disuplai, kemudian ekonomi berjalan bottom up, UMKM berjalan, pemerintah juga hanya memantau, pendapatan kita luar biasa. Jadi, dan kebarokahan Nusantara ini akan dijamin oleh Gusti Allah menjadi memang gemah ripah loh jinawi itu pada zaman kita ini sekarang. Jadi ini kenapa terjadi sekarang bencana ini sebagai penutup aja, karena memang ini sebagai pembersihan. Yang tidak benar ya disinkronkan lah kalau bahasanya. Jadi bukan Allah marah, Allah memperingati sekaligus mensinkronkan dengan akan hadirnya perubahan besar ini. Dan kita di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, kita akan mengalami bagaimana Nusantara ini
menjadi negara yang maju, modern, dan beradab. Nusantara, khususnya Jawa, itu dikenal orang-orangnya beradab. Jawa dalam pengertian bukan Jawa Tengah, bukan Jawa suku Jawa, ya bukan. Jawa dalam pengertian kalau orang luar itu Jawa itu ya Nusantara gitu. Jadi Jawa itu ya bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa itu ya Nusantara ini. Itu orang menyebutkan Jawi. Jelas nih. Gagut Boy. Ini dari mana ini Gagut Boy? Piano 7 dari mana? Delivin News dari mana? Nih, itu aja. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan dalam rangka sosialisasi ini. Sekarang sudah jam 00. Nih, sudah ada di luar ada gesekan-gesekan energi antara kiri dan kanan. Insya Allah di sini sudah kulo sterilkan, baik di ring VIP ini, ring 1, ring 2, ring 3. Insya Allah dijaga semua sih. Dan kami posisinya ada di kota Surakarta. Dan kami juga selalu berdoa tempat ini menjadi aman, barokah. Surakarta ini menjadi barometer dunia. Jadi kalau barometer Nusantara, mohon maaf, untuk sementara barometer Nusantara. Kalau Surakarta sudah bergerak, Indonesia bergerak. Contohnya kalau panjenengan tahu bagaimana tahun 98 sebelum Solo bergerak, yang lain belum bergerak. Begitu Solo ada terjadi penjaraan, ada bakar-bakaran, tempat lain baru bergerak. Terjadilah tahun 98 itu penjaraan dan sebagainya di Jakarta. Itu Solo dulu pertama sekali rumah Pak Moko di kemudian Pemkot sejarah dan sebagainya, porak-poranda baru daerah lain. Artinya apa? Surakarta ini sebagai barometer. Nah, makanya ini Surakarta ini didahulukan oleh leluhur untuk menjadi pondasi agar uang yang dari luar ke Bubuli Mulikandang itu terrealisasi dulu, supaya nanti ke depannya setelah 5 tahun kedua insya Allah dana itu muncul untuk kepentingan Nusantara. Jadi bukan hanya untuk kepentingan Surakarta tapi untuk Nusantara sudah kita take off menjadi negara yang maju, beradab, dan menjadi contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin bukan di Timur Tengah tapi di Nusantara ini, khususnya Jawa. Nusantara ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ini sebelum kalau tutup ada cerita sedikit aja supaya kalian tahu bagaimana calon. Nah ini kalau buka nggak apa-apa, ini dibuka sudah waktunya. Cerita bagaimana Imam Mahdi, kalau cerita ini Imam Mahdi Khalifatullah yang dijanjikan turun di akhir zaman, muncul di akhir zaman ini. Tadinya itu asalnya sudah digadang-gadang dari keturunan Quraisy, keturunan Kanjeng Nabi langsung, yang asalnya dari posisinya sekarang beliau masih ada, itu ada di Mekah. Wajahnya plek Rasulullah, beliau ada di Mekah. Yang luar biasanya beliau tidak lahir dari kecil, begitu hadir beliau sudah wujud satu raga, sudah dewasa. Dan beliau itulah digadang-gadang menjadi Imam Mahdi. Tapi apa yang terjadi? Ada dialog, beliau ditanya, apa jawab beliau? Saya tidak pantas menjadi khalifah.
menjadi Imam Mahdi pemimpinan. Sementara bangsa saya sendiri, suku bangsa saya sendiri, bangsa Arab sendiri saling gontok-gontokan antara negara satu dengan negara lain. Itu waktu peristiwa ISIS sendiri itu ya, sesama Islam, bayangkan hanya masalah kepercayaan. Waktu zamannya ISIS itu banyak orang yang dibunuh, sesama Islam membunuh. Kemudian dan beliau nangis, saya tidak akan menjadi pemimpin karena bangsa saya sendiri, bangsa Arab sendiri itu tidak. Saatnya lah bangsa kamu, kata beliau, Nusantara, Indonesia. Beliau sudah nunjuk, Nusantara inilah yang akan melahirkan pemimpin yang punya adab sopan santun. Kamulah gilirannya, kata beliau begitu. Dan itu keputusan langit juga kami sudah dikasih tahu. Berdasarkan info dari leluhur, ya semuanya, ya kami bukan siapa-siapa, tapi kami dapat info langsung dari leluhur bahwa memang Imam Mahdi itu berasal dari tanah Jawa. Jadi luar biasa. Jadi makanya ini Kulo mengingatkan, Jawa ini adalah pusat peradaban dunia yang akan muncul kembali. Jadi sejarah berulang, negeri Atlantis yang dulu maju akan kembali lagi. Wah, Noko Ireng, matur nuwun Noko Ireng sudah hadir. Jadi ini cerita dongeng dulu, tapi nyata itu. Dan satu lagi cerita, nah ini yang Kulo sampaikan. Dan itu sudah terkonfirmasi di channelnya Raja Wali Nusantara. Nah, kalau di channelnya Sang Penyair itu beliau kiasan-kiasan. Tapi di Raja Wali Nusantara itu lebih cetoh. Karena sudah Kulo tanyakan kepada Mbah Kalijogo, itu siapa yang memberi informasi kok mereka tahu ada peristiwa yang di langit itu, langit ketujuh, peristiwa pembeatan itu Imam Mahdi di langit ketujuh itu, siapa yang ngasih tahu? Ya Kulo, dan Kulonya tahu, oh gitu. Jadi Mbah Kalijogo yang menyampaikan kepada Raja Wali Nusantara. Jadi para sedulur, peristiwa itu lebih kurang, Kulo lupa, tapi lebih kurang 1 atau 2 tahun sebelum COVID ya. 2 atau 3 tahun sebelum COVID, berarti COVID itu tahun 2019. Jadi kalau mundur 2 tahun berarti sekitar tahun 2017 atau 2000, paling lama 2015 lah. Itu sudah ada rapat besar di langit ketujuh. Di langit ketujuh itu dikumpulkan para sedulur dari mana-mana. Sebelum peristiwa itu ada lagi rapat besar seluruh ulama, seluruh para wali waktu itu dan itu dikonfirmasi oleh Sang Penyair. Beliau dapat informasi dari wali Kiai Sepanjang sama Kiai Gopek. Nah, beliau mengikuti rapat juga itu di Timur Tengah, dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa wali-wali di seluruh dunia. Sekitar 313 wali ngumpul, dan waktu itu disepakati seluruh calon silakan mengajukan menjadi pemimpin akhir zaman siapa, silakan, dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, termasuk dari Nusantara. Mengajukan, semua mengajukan. Dan dari kita itu mengajukan diwakili oleh Mbah Kalijogo. Kami mengajukan sudah ini. Kemudian dari Timur Tengah juga mengajukan. Nah, kesimpulannya dipersilakan semua mengajukan.
Dan ada salah satu statement dari Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa karena dari pihak Timur Tengah mengatakan harus keturunan Rasulullah, harus ini gitu. Sementara dari Jawa kan, Jawa juga keturunan Rasulullah banyak gitu. Tapi wajahnya tidak seperti orang Arab, sudah menjadi wajah Nusantara. Di kulo ini campuran, ada campuran Cino, ada campuran Jawa, ada campuran Arabnya udah hilang hidungnya, pesek, sedeng hidungnya. Nah, kalau yang di sana Imam Ghazali ngomong ya harus dari Imam Mahdi itu harus dari Timur Tengah, harus dari Quraisy. Sementara dari yang lain juga ngotot. Sementara Mbah Kali Jogo mengatakan ya kami juga keturunan Rasulullah kan gitu. Walaupun wajah kami sudah berubah, bukan wajah Arab tapi wajah Nusantara. Kemudian yang dari ada pihak kesimpulannya waktu itu bahwa Imam Mahdi itu tidak melihat wajah. Jadi ada hadis Nabi mengatakan bahwa ciri-cirinya adalah bahwa namanya di KTP ya namanya ya Muhammad ya, seperti namaku. Jadi itu bukan letterlek seperti itu. Jadi sifat-sifatnya adalah ya, seperti Rasulullah. Jadi intinya kesimpulan rapat 313 ulama itu disimpulkan bahwa tidak menjadi masalah wajah, masalah fisik. Apakah itu wajah Nusantara, wajah Arab atau wajah Afrika, atau yang penting dia memang di dalam dirinya itu memang betul-betul ada ciri khas bahwa dia adalah keturunan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah dia memang dipilih oleh Gusti Allah. Nah, akhirnya dan kita sepakat, dan yang menentukan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau itu yang menentukan bukan kita, siapapun yang dipilih, dan kita hanya mengajukan kepada Gusti Allah. Akhirnya cerita kembali lagi tadi, ada peristiwa di langit ketujuh itu, pembeatan beliau itu di langit ketujuh. Akhirnya yang calon-calon yang tadi dikumpulkan dari Nusantara, dari Timur Tengah dipanggil, tapi tidak fisik ya, tidak secara fisik, tapi di rusucinya dipanggil naik ke atas ke langit ketujuh. Nah, Gusti Allah yang memimpin langsung. Gusti Allah menyampaikan, kira-kira bahasa Indonesianya ya, para saudara-saudara yang hadir, bersyukur panjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih yang kulo panggil, kata Gusti Allah. Nah, beliau mengatakan, berfirman kira-kira gitu, apakah panjenengan merasa bahwa panjenengan orang yang dipilih yang memang menjadi pemimpin akhir zaman? Semua nunjuk tangan, ya saya